Selamat malam, selamat berjumpa lagi dengan kisah pengantar tidur yang akan mengantarkan tidur Anda dengan kisah-kisah penuh dengan misteri. Kisah berikut kembali ditulis oleh ratu penulis horor yaitu Neneng Dewi Nurjanasari. Begini kisahnya. Siang itu, Vera sedang menjajakan jualan pepes ayam seperti biasa dengan sepeda berkeliling kampung. Sesekali senyumnya terkembang sambil menyapa ramah orang-orang yang ditemuinya di jalan. Tentu saja Vera juga sekalian menawarkan dagangannya, berharap di antara orang-orang itu ada yang mau membeli. "Pagi Pak RT, pagi Bu RT." Vera menyapa ramah Pak RT dan istrinya yang sedang duduk santai di teras rumah. Pak RT langsung membalas ramah, "Pagi juga Mbak Vera." Sebaliknya, Bu RT memasang wajah yang sinis. Wajahnya juga jutek sambil menatap sinis ke arah Vera. Vera memilih tidak mengindahkan dan mencoba menawarkan pepes ayam jualannya. "Pepes ayamnya Pak, Bu, mumpung masih anget, baru aja keluar dari tungku," kata Vera dengan sopan dan ramah. Lalu dia turun dari sepeda dan meminggirkannya di depan rumah Pak RT. Awalnya Pak RT mau menjawab, tapi keburu didahului oleh istrinya. "Kamu jangan lagi menawarkan daganganmu ke suami saya ya. Saya tahu sebenarnya kamu itu cuma mau menggoda suami orang. Dasar nggak laku," ucap Bu RT sambil menatap dengan tatapan menusuk ke arah Vera. Vera sangat kaget mendengar ucapan Bu RT itu. Wajah Vera yang tadi ceria dan dihiasi senyuman kini berubah menjadi muram. Hatinya sangat sakit. Ini bukan pertama kalinya Vera dituduh mau menggoda suami orang, hanya karena statusnya yang masih belum menikah di usia 40 tahun. Kata-kata menyakitkan itu sudah terlalu sering Vera dengar, hingga dia pun jadi terbiasa. Dia sudah kebal, meski tak dipungkiri, hatinya tetap terasa sakit. Niatnya yang hanya ingin menyambung hidup untuknya dan Bu Marni ibunya, malah dituduh yang bukan-bukan. Padahal bukan maunya Vera juga menjadi perawan tua, juga bukan bagian dari cita-citanya. Malah dulu Vera ingin sekali menikah muda seperti ibunya. Tapi semua itu hanya jadi sebatas keinginannya belaka. Sampai sekarang belum ada satupun laki-laki yang datang untuk melamarnya. Pasca kejadian pahit yang pernah dialaminya 10 tahun yang lalu. Ya, 10 tahun lalu Vera pernah gagal menikah. Padahal seharusnya hari itu adalah hari paling membahagiakan buatnya. Agung, kekasihnya yang sudah 8 bulan merajut tali kasih dengannya, akhirnya mengajaknya ke pelaminan. Air mata bahagia tak henti-hentinya mengalir di pipi Vera dan juga Bu Marni. Agung merupakan sosok yang baik, sopan dan rajin ibadah. Adalah gambaran ideal calon suami idaman Vera sejak lama. Makanya Vera tidak menolak diajak ke hubungan yang lebih serius olehnya. Justru Bu Marni ikut mendukung penuh, karena hal tersebut merupakan bukti keseriusan Agung pada putri semata wayangnya itu. Sayangnya kenyataan malah berbanding terbalik dengan harapan Bu Marni dan juga Vera. Laki-laki perantau dari Sumatera yang waktu itu telah resmi melamar Vera, ternyata diam-diam telah punya anak istri di kampungnya. Semua itu baru terkuak saat berlangsungnya ijab kabul. Tiba-tiba istri dan anaknya mendadak muncul dan memaki-maki Vera sebagai seorang pelakor. Nama baik keluarga Bu Marni pun tercoreng. Gagalnya pernikahan tersebut meninggalkan trauma cukup dalam bagi Vera. Selama berbulan-bulan Vera hanya mengurung diri di kamarnya sambil meratapi nasibnya yang malang. Vera merasa malu di depan warga. Nama baiknya hancur karena segelintir warga mencapnya sebagai pelakor. Warga tidak mau tahu meski Vera juga sebenarnya korban kebohongan dari Agung. Agung begitu pintar menyembunyikan statusnya selama menjalin hubungan dengan Vera. Ditambah penampilan sehari-hari Agung yang agamis, sama sekali tidak mencerminkan bila Agung merupakan laki-laki. Buaya darat, buset. Waktu itu Agung hanya tertunduk sambil sekali-kali minta maaf pada Vera dan keluarga besar Bu Marni. Agung berkilah benar-benar mencintai Vera dan serius untuk menikahinya. Di antara derayan air mata yang tak henti-hentinya mengalir, Vera menampar pipi Agung dengan keras. Plak! Sambil diiringi sebuah lagu. "Lihatlah tanda merah di pipi." Tak lama setelah menampar Agung, Vera langsung jatuh pingsan. Vera benar-benar tak sanggup menerima kenyataan pahit yang ada di depannya.
Bu Marni dan beberapa orang kerabat mereka spontan membopong tubuh Vera yang masih terbalut pakaian pengantin itu ke dalam kamar pengantin. Terdengar tangis yang histeris diiringi derai air mata Bu Marni yang memanggil-manggil nama Vera dan memintanya untuk segera siuman. Tapi upayanya gagal. Vera masih juga belum siuman. Saking kerasnya tamparan Vera, pipi kanan Agung sampai menyisakan tanda merah seperti di dalam lagunya Betharia Sonata. Tapi Agung tidak membalas. Agung kembali tertunduk. Tadinya Agung hendak menyusul Vera ke kamarnya. Agung merasa sangat bersalah telah membuat Vera menjadi pingsan. Tapi Agung hanya bisa pasrah saat istri dan anaknya menarik paksa tangannya. Lalu mereka pergi meninggalkan suasana riuh acara pernikahan yang berakhir nestapa itu. Sebuah pesta pernikahan yang membuahkan aib bagi Vera, Bu Marni dan juga keluarga besar mereka di kampung. Bukan hanya Vera yang batinnya jadi merasa sangat terluka akibat ulah Agung. Hati Bu Marni sebagai seorang ibu juga ikut tersakiti. Bu Marni yang berstatus janda dan selama ini menjadi penjual pepes ayam untuk membiayai hidupnya dan Vera, langsung turun drastis kondisi kesehatannya. Bu Marni terpleset jatuh di kamar mandi. Vera yang khawatir segera membawa sang ibu ke rumah sakit terdekat dan berdasarkan diagnosa dokter, Bu Marni menderita stroke ringan. Berbekal sedikit tabungannya, Vera membawa Bu Marni berobat kemana-mana. Mulai dari klinik sampai pengobatan alternatif mereka datangi. Namun hasilnya tetap nihil. Kondisi Bu Marni bukannya semakin membaik, malah menjadi makin memburuk. Kini Bu Marni jadi tak bisa menggerakkan sebagian anggota tubuhnya. Sampai akhirnya Vera hanya bisa pasrah. Vera hanya bisa merawat Bu Marni seadanya, semampunya dia karena dia sudah tak punya lagi biaya untuk membayar pengobatan Bu Marni. Vera yang sayang sekali pada Bu Marni tak mau semakin menambah beban pikiran ibunya itu. Vera mencoba bangkit dari keterpurukan. Kini Vera lah yang menggantikan sang ibu. Dia menjual pepes ayam keliling kampung. Vera tak mau menggantungkan hidup dari belas kasihan kerabatnya. Vera juga tidak mau terus-terusan dikasihani oleh mereka atas kegagalan pernikahannya dengan Agung. Vera telah ikhlas, mungkin Agung memang bukan jodohnya. Vera yakin suatu hari nanti Tuhan akan menghadirkan jodoh yang lebih baik untuknya. Tapi sayangnya seiring bertambahnya usia Vera, tak satu pun laki-laki hadir dalam hidupnya, apalagi mengajaknya menikah. Hingga di usianya yang memasuki 40 tahun, Vera telah pesimis untuk bisa mendapatkan jodoh. Apalagi di kampungnya perempuan di rentang usia segitu akan dilabeli sebagai perawan tua. Vera sangat sedih melihat kondisi ibunya yang tidak juga sembuh. Lebih sedih lagi karena Vera merasa belum bisa membahagiakan Bu Marni di usia tuanya. Tapi Bu Marni dengan suara terbata-bata selalu mencoba membesarkan hati Vera. Jangan berputus asa, nak. Rezeki, jodoh, dan maut itu kan rahasianya Tuhan. Kamu jangan berkecil hati. Terus berdoa, meminta sama Tuhan, ucap Bu Marni sambil menyeka air mata Vera yang mengalir di pipinya. Vera tak bisa berkata apa-apa dan malah semakin dalam membenamkan kepalanya ke dalam pelukan sang ibu. Bu Marni yang bisa merasakan derita batin sang putri, tangan keriputnya mulai mengusap-ngusap rambut Vera dengan penuh kasih. Akhirnya ibu dan anak itu pun sama-sama menangis sambil saling berpelukan penuh haru. Kamar Bu Marni jadi saksi bisu kesedihan mereka berdua. Sementara itu Pardi, seorang preman yang suka memalak para pedagang di pasar dan mabuk-mabukan dengan rekan-rekannya di pos ronda. Siang itu melihat Vera yang sedang kesusahan memasang rantai sepedanya yang copot di pinggir jalan. Meski Vera merupakan seorang perawan tua, tapi pesona kecantikannya tak kalah dengan anak gadis. Pardi diam-diam memendam rasa suka pada Vera. Pardi juga tahu tentang masa lalu Vera yang 10 tahun lalu pernah gagal menikah. Makanya Pardi ingin merebut hati Vera dengan caranya sendiri. Pardi tak peduli meski usia Vera lebih tua 5 tahun darinya. Pardi lalu berjalan mendekati Vera yang masih kesulitan memasang rantai sepedanya yang copot. Dan kemudian dia berjongkok di depan Vera sambil menyapanya ramah. "Rantai sepedanya kenapa, Neng?" Pardi berbasa-basi memulai obrolan. Vera menundukkan kepalanya dan lalu balas tersenyum ke arah Pardi. Meski senyumnya itu sedikit dipaksakan, sejujurnya Vera takut sama Pardi. Vera tahu sepak terjang Pardi sebagai preman pasar di kampungnya. Ini bang, rantainya tiba-tiba copot," Vera menjawab sambil menunjuk ke arah rantai sepeda yang dipegangnya. "Kayaknya kesempatan nih,
bisa buat ngambil hati Neng Vera. Gak boleh disia-siain nih, gumam Pardi dalam hati. Seulas senyum penuh rencana terukir di bibirnya. Pardi kemudian menawarkan bantuan. "Sini Neng, biar saya bantu, biar cepat selesai. Kebetulan saya tahu sedikit tentang cara menservis sepeda." "Ada obeng?" ucap Pardi. "Gak ada Bang." "Aduh, gimana ya?" Tanpa mencari-cari alat lain, Pardi langsung mengambil rantai sepeda yang copot tersebut dari tangannya. Awalnya Vera merasa tak enak dan sempat menolak takut merepotkan. Tapi Pardi bersikukuh tak merasa direpotkan oleh Vera. Akhirnya Vera hanya bisa pasrah dan kemudian mengucapkan terima kasih pada Pardi sebelum melanjutkan jualan keliling ke kampung tetangga. Dan sejak saat itu Pardi rutin mencegat Vera setiap kali berjualan dan melewati pos ronda. Pardi awalnya hanya modus mau beli pepes ayam jualan Vera, tapi lama-lama Pardi mulai berani mengajak Vera mengobrol. Bahkan Pardi mulai berani menawarkan diri untuk mengantar Vera pulang ke rumah. Pardi beralasan takut ada bapak-bapak gatel yang mengganggunya di jalan atau ibu-ibu posesif yang takut suaminya digoda oleh Vera. Vera tercenung, tak menyangka kenapa laki-laki preman ini begitu perhatian padanya, sampai tahu pula apa yang dia alami selama ini. Sementara Vera yang sudah biasa diperlakukan seperti itu, jadi sudah mulai kebal. Vera menganggap hal itu merupakan resiko yang harus dia terima sebagai seorang perawan yang sudah berumur. Tapi Vera yang mulai kepincut segala perhatian dari Pardi, akhirnya tak kuasa menolaknya. Pardi dan Vera pun berjalan beriringan. Pardi membantu menuntun sepeda Vera. Sepanjang jalan mereka asik mengobrol, hingga tak terasa mereka pun tiba di depan rumah Vera. Vera berbasa-basi menawarkan secangkir kopi untuk Pardi sebagai rasa terima kasihnya. Pardi pun tak menolak. Senyum Pardi mulai terkembang. Dia yakin usahanya kali ini berhasil untuk menggait Vera. Tapi senyum Pardi langsung hilang saat di teras Bu Marni yang sedang menunggu kepulangan Vera malah memasang wajah tidak suka padanya. Tanpa menyapa apalagi menyuruh Pardi masuk ke dalam, Bu Marni dengan suara terbata-bata meminta Vera untuk segera masuk ke dalam rumah. Tatapan mata Bu Marni begitu menusuk menatap ke arah Pardi, membuat Pardi merasa tak enak hati. Kemudian Pardi pun buru-buru pamit. Vera yang juga merasa tak enak hati melihat sikap ibunya meminta maaf kepada Pardi. Meski mulut Pardi bilang tidak apa-apa, tapi dalam hatinya Pardi mengutuk kesal. Dasar nenek penyakitan gak tahu diri. Masih untung ada laki-laki yang mau deket sama anaknya yang perawan tua ini. Awas saya nanti, aku akan balas perbuatanmu. Jangan panggil aku Pardi, preman yang paling ditakutin di lingkungan ini, kata Pardi kesal di dalam hatinya dan kemudian melengos pergi. Setelah menyuapi Bu Marni makan malam, Vera mulai membahas kejadian tadi sore. Vera hanya ingin tahu alasan ketidaksukaan sang ibu dengan kedekatannya pada Pardi. Padahal di matanya, Pardi selama ini orang yang baik, sangat perhatian dan tidak pernah bersikap kasar kepadanya. Bu Marni tetap meminta Vera untuk jangan gampang tertipu oleh kebaikan yang terlihat dari luar. Di zaman sekarang ini, banyak akal bulus yang dibungkus dengan kebaikan palsu. Begitu nasihat dari Bu Marni. Bu Marni tetap meminta Vera jangan terlalu dekat pada Pardi, apalagi bila sampai punya hubungan spesial dengannya. Bu Marni yakin instingnya sebagai seorang ibu tak pernah salah. Bu Marni lebih suka melihat Vera menjadi perawan tua seumur hidup dan tidak menikah, daripada terpaksa menikah tapi menikah dengan laki-laki yang tidak baik. Vera tercenung, dia tak menyangka sang ibu sampai berpikir sejauh itu. Vera malah tak pernah kepikiran untuk menjadikan Pardi sebagai calon pendampingnya, meski Pardi selalu baik padanya. Tapi Vera tidak mau menikah tanpa restu dari ibunya. Vera tercenung. Vera masih bimbang apa benar yang disampaikan oleh ibunya itu. Bila memang Pardi selama ini kebaikannya palsu, lantas apa niat sebenarnya di balik semua kebaikan palsunya itu? Vera bertanya-tanya dalam hatinya, tapi tak kunjung mendapat jawaban apapun. Vera tetap percaya Pardi merupakan orang yang tulus padanya, bukan modus atau hanya berpura-pura baik seperti yang dibilang oleh ibunya. Tapi demi menjaga perasaan sang ibu, Vera bertekad mulai besok akan menjaga jarak dengan Pardi. Vera tak mau lagi memberi ruang pada Pardi untuk bisa lebih dekat dengannya seperti sebelumnya. Sementara itu di pos ronda, Pardi sedang berkumpul bersama rekan sesama premannya. Pardi tak bisa menutupi rasa kesalnya pada Bu Marni yang tadi siang terang-terangan menunjukkan ketidaksukaan kepadanya. Pardi yang terbiasa mendapatkan apapun yang dia mau meski harus dengan cara apa saja, merasa harga dirinya sebagai preman yang paling disegani di wilayah itu akan jatuh bila sampai mendapat penolakan dari Vera.
Dalam hatinya, Pardi bertekad akan menggunakan cara yang tak biasa untuk menaklukkan hati Vera. Malam itu juga diam-diam Pardi menemui dukun kenalannya untuk meminta pelet pengasihan. Dukun itu memberi pelet berupa cairan berbentuk parfum yang dikemas dalam botol kecil. Pardi diminta untuk menyemprotkan cairan tersebut sebelum bertemu dengan Vera. Dukun itu menjamin dalam waktu singkat Vera akan dibuat kelepek-kelepek dan akan menuruti semua kata-kata Pardi. Pardi tersenyum lebar. Pardi pun pamit setelah membayar sejumlah uang sebagai mahar dengan QRIS sesuai dengan yang diminta oleh dukun itu. Singkat cerita, Pardi telah bersiap menunggu Vera yang sering melewati tempat itu. Dari kejauhan, Pardi melihat kemunculan Vera sambil mengayuh sepeda sambil menjajakan jualannya. Pardi buru-buru mengeluarkan botol kecil berisi parfum pelet pengasihan sang dukun. Pardi menyemprotkannya ke lehernya sambil membaca mantranya. Dung dung pret, ada kalong disangka kampret. Dung dung pret, nih cewek pasti kepelet. Lalu Pardi segera bersiap untuk menyambut kedatangan Vera. Cukup 2 semprotan saja di lehernya. Habis itu Pardi kembali memasukkan botol parfum peletnya ke saku celananya. Sontak kemudian tercium aroma wangi bunga yang cukup santer. Neng Vera, sini atuh Neng. Pardi memanggil sambil memberi isyarat dengan tangannya agar Vera mendekat kepadanya. Vera yang tadinya hendak belok kiri dengan tujuan menuju kampung lain mengurungkan niatnya. Sebenarnya Vera malas untuk menemui Pardi. Apalagi Vera masih ingat ucapan ibunya semalam. Vera hanya ingin menjadi anak yang patuh pada orang tua. Ditambah lagi Vera memang tak punya perasaan apa-apa ke Pardi. Vera hanya menganggapnya sebagai teman biasa, tidak lebih. Namun Vera tidak mau menyinggung perasaan Pardi dan terpaksa menghampirinya. Kang Pardi, ada apa ya Kang? Tanya Vera dengan sopan sambil memarkirkan sepedanya di pinggir jalan. Aduh itu Neng, saya teh mau beli pepes ayamnya, kata Pardi. Vera tersenyum dalam hatinya bersyukur sudah ada penglaris dagangannya, karena dari tadi pepes ayamnya belum ada yang membeli satupun. Iya Kang, sebentar ya saya bungkusin dulu. Dengan cekatan, Vera mengambil daun pisang yang ditimpa kertas koran untuk membungkus pepes ayam pesanan Pardi. Vera tak tahu, diam-diam Pardi terus komat kamit membaca mantra di belakangnya sambil mengeluarkan botol kecil berisi pelet dari saku celananya. Sambil celingukkan ke kiri dan ke kanan, Pardi kemudian menyemprotkan cairan dalam botol kecil tersebut ke rambut dan punggung Vera. Vera yang tidak menyadari apa yang dilakukan Pardi langsung menyerahkan pepes ayam yang telah dibungkusnya. Makasih ya Kang, udah beli dagangan saya, kata Vera sambil mengambil uang yang diberikan oleh Pardi. Sama-sama Neng, semoga dagangannya hari ini laris manis ya, sahut Pardi. Vera tak menjawab, dia hanya tersenyum dengan manis. Lalu mereka berpisah di sana. Vera pun melanjutkan berjualan ke kampung sebelah. Pardi sendiri kembali ke pos ronda dengan senyum tersungging di bibirnya. Sekarang kamu benar-benar bakal jadi milik saya Neng Vera, ucapnya dengan senyum jahat terpahat di bibir hitamnya. Di jalan Vera tiba-tiba merasa pusing. Kepalanya terasa seperti baling-baling yang berputar ke sana kemari dengan kencangnya, hingga membuatnya terasa oleng. Vera bahkan hampir saja jatuh akibat hilang keseimbangan ketika mengayuh sepedanya. Takut nanti terjadi apa-apa di jalan, Vera pun terpaksa memutuskan untuk pulang. Vera tak mempedulikan lagi dagangannya yang masih banyak. Bu Marni yang menyambutnya khawatir melihat Vera yang pulang lebih cepat. Vera kok pulang lebih cepat? Lalu dia segera menyuruh Vera untuk segera beristirahat. Anehnya, dalam tidurnya Vera merasa seperti berada di sebuah tempat yang sangat gelap. Jangankan lampu, cahaya matahari pun tak masuk ke tempat itu. Tempatnya sangat dingin dan pengap dan membuatnya kesulitan bernafas. Tiba-tiba seorang laki-laki yang wajahnya mirip Pardi menghampirinya dan mengulurkan tangannya ke arah Vera. Pardi terlihat begitu gagah dan menawan dalam mimpinya itu, hingga Vera seperti terbius oleh pesona maskulin yang ditunjukkan oleh Pardi. Jeng 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 jet. Tanpa sadar, Vera pun menyambut uluran tangan Pardi. Jeng 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 jet. Akan tetapi, Vera langsung ketakutan saat wujud Pardi berubah drastis. Dia menjadi sosok berbulu lebat dengan mata merah serta kedua tanduk menghiasi kepalanya. Sosok mirip genderuwo itu langsung menindih tubuhnya, lalu dengan beringas memeluk dan menciuminya hingga Vera terpekik. Saat terbangun,
Vera telah dibasahi oleh keringat. Namun Vera tak menceritakan mimpi buruknya itu kepada ibunya karena tak mau sang ibu jadi mengkhawatirkannya. Sejak saat itu entah kenapa Vera selalu teringat akan Pardi. Aku mau tidur, aku ingat Pardi. Aku mau makan, aku ingat Pardi. Vera seperti merindukan figur Pardi. Sesuatu yang sudah 10 tahun ini tak pernah dia rasakan pada laki-laki lain. Ya, tanpa disadari, Vera mulai tergila-gila pada preman pasar itu. Hingga setiap hari sebelum jualan, Vera selalu mendatangi Pardi ke pos ronda. Vera tidak peduli dengan sikap heran yang ditunjukkan oleh rekan-rekan Pardi sesama preman yang ada di sana. Karena selama ini mereka tahu betul, Vera bukan tipe perempuan yang senang mendatangi laki-laki, apalagi tipenya seperti Pardi. Sebaliknya Pardi sangat kegirangan ketika tahu pelet pengasihannya telah bekerja. Pardi pun sempat berucap, "Jika kamu ingin pelet juga, klik saja keranjang kuningnya." Enggak, karena pelet tersebut mampu menaklukkan hati Vera. Pardi pun tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Takut khawatir Vera keburu sadar atau efek pelet pengasihannya berkurang, Pardi mengajak Vera untuk menikah. Pardi berkilah dia hanya ingin segera memiliki Vera dengan seutuhnya. "Milikilah diriku untuk selamanya." Vera yang masih dalam pengaruh pelet pengasihan tentu saja tak kuasa untuk menolaknya. Vera justru bahagia akhirnya berhasil menjadi istri dari laki-laki yang dipujanya. Selamat malam, selamat berjumpa lagi dengan kisah pengantar tidur yang akan mengantarkan tidur Anda dengan kisah-kisah penuh dengan misteri. Kisah berikut kembali ditulis oleh ratu penulis horor yaitu Neneng Dewi Nurjanasari. Begini kisahnya. Siang itu, Vera sedang menjajakan jualan pepes ayam seperti biasa dengan sepeda berkeliling kampung. Sesekali senyumnya terkembang sambil menyapa ramah orang-orang yang ditemuinya di jalan. Tentu saja Vera juga sekalian menawarkan dagangannya, berharap di antara orang-orang itu ada yang mau membeli. "Pagi Pak RT, pagi Bu RT." Vera menyapa ramah Pak RT dan istrinya yang sedang duduk santai di teras rumah. Pak RT langsung membalas ramah, "Pagi juga Mbak Vera." Sebaliknya, Bu RT memasang wajah yang sinis. Wajahnya juga jutek sambil menatap sinis ke arah Vera. Vera memilih tidak mengindahkan dan mencoba menawarkan pepes ayam jualannya. "Pepes ayamnya Pak, Bu, mumpung masih anget, baru aja keluar dari tungku," kata Vera dengan sopan dan ramah. Lalu dia turun dari sepeda dan meminggirkannya di depan rumah Pak RT. Awalnya Pak RT mau menjawab, tapi keburu didahului oleh istrinya. "Kamu jangan lagi menawarkan daganganmu ke suami saya ya. Saya tahu sebenarnya kamu itu cuma mau menggoda suami orang. Dasar gak laku," ucap Bu RT sambil menatap dengan tatapan menusuk ke arah Vera. Vera sangat kaget mendengar ucapan Bu RT itu. Wajah Vera yang tadi ceria dan dihiasi senyuman kini berubah menjadi muram. Hatinya sangat sakit. Ini bukan pertama kalinya Vera dituduh mau menggoda suami orang, hanya karena statusnya yang masih belum menikah di usia 40 tahun. Kata-kata menyakitkan itu sudah terlalu sering Vera dengar, hingga dia pun jadi terbiasa. Dia sudah kebal, meski tak dipungkiri, hatinya tetap terasa sakit. Niatnya yang hanya ingin menyambung hidup untuknya dan Bu Marni ibunya, malah dituduh yang bukan-bukan. Padahal bukan maunya Vera juga menjadi perawan tua, juga bukan bagian dari cita-citanya. Malah dulu Vera ingin sekali menikah muda seperti ibunya. Tapi semua itu hanya jadi sebatas keinginannya belaka. Sampai sekarang belum ada satupun laki-laki yang datang untuk melamarnya. Pasca kejadian pahit yang pernah dialaminya 10 tahun yang lalu. Ya, 10 tahun lalu Vera pernah gagal menikah. Padahal seharusnya hari itu adalah hari paling membahagiakan buatnya. Agung kekasihnya yang sudah 8 bulan merajut tali kasih dengannya, akhirnya mengajaknya ke pelaminan. Air mata bahagia tak henti-hentinya mengalir di pipi Vera dan juga Bu Marni. Agung merupakan sosok yang baik, sopan dan rajin ibadah. Adalah gambaran ideal calon suami idaman Vera sejak lama. Makanya Vera tidak menolak diajak ke hubungan yang lebih serius olehnya. Justru Bu Marni ikut mendukung penuh, karena hal tersebut merupakan bukti keseriusan Agung pada putri semata wayangnya itu. Sayangnya kenyataan malah berbanding terbalik dengan harapan Bu Marni dan juga Vera.
Laki-laki perantau dari Sumatera yang waktu itu telah resmi melamar Vera, ternyata diam-diam telah punya anak istri di kampungnya. Semua itu baru terkuak saat berlangsungnya ijab kabul. Tiba-tiba istri dan anaknya mendadak muncul dan memaki-maki Vera sebagai seorang pelakor. Nama baik keluarga Bu Marni pun tercoreng. Gagalnya pernikahan tersebut meninggalkan trauma cukup dalam bagi Vera. Selama berbulan-bulan Vera hanya mengurung diri di kamarnya sambil meratapi nasibnya yang malang. Vera merasa malu di depan warga. Nama baiknya hancur karena segelintir warga mencapnya sebagai pelakor. Warga tidak mau tahu meski Vera juga sebenarnya korban kebohongan dari Agung. Agung begitu pintar menyembunyikan statusnya selama menjalin hubungan dengan Vera. Ditambah penampilan sehari-hari Agung yang agamis, sama sekali tidak mencerminkan bila Agung merupakan laki-laki. Buaya darat, buset. Waktu itu Agung hanya tertunduk sambil sekali-kali minta maaf pada Vera dan keluarga besar Bu Marni. Agung berkilah benar-benar mencintai Vera dan serius untuk menikahinya. Di antara derayan air mata yang tak henti-hentinya mengalir, Vera menampar pipi Agung dengan keras. Plak! Sambil diiringi sebuah lagu. Lihatlah tanda merah di pipi. Tak lama setelah menampar Agung, Vera langsung jatuh pingsan. Vera benar-benar tak sanggup menerima kenyataan pahit yang ada di depannya. Bu Marni dan beberapa orang kerabat mereka spontan membopong tubuh Vera yang masih terbalut pakaian pengantin itu ke dalam kamar pengantin. Terdengar tangis yang histeris diiringi derai air mata Bu Marni yang memanggil-manggil nama Vera dan memintanya untuk segera siuman. Tapi upayanya gagal. Vera masih juga belum siuman. Saking kerasnya tamparan Vera, pipi kanan Agung sampai menyisakan tanda merah seperti di dalam lagunya Betharia Sonata. Tapi Agung tidak membalas. Agung kembali tertunduk. Tadinya Agung hendak menyusul Vera ke kamarnya. Agung merasa sangat bersalah telah membuat Vera menjadi pingsan. Tapi Agung hanya bisa pasrah saat istri dan anaknya menarik paksa tangannya. Lalu mereka pergi meninggalkan suasana riuh acara pernikahan yang berakhir nestapa itu. Sebuah pesta pernikahan yang membuahkan aib bagi Vera, Bu Marni dan juga keluarga besar mereka di kampung. Bukan hanya Vera yang batinnya jadi merasa sangat terluka akibat ulah Agung. Hati Bu Marni sebagai seorang ibu juga ikut tersakiti. Bu Marni yang berstatus janda dan selama ini menjadi penjual pepes ayam untuk membiayai hidupnya dan Vera, langsung turun drastis kondisi kesehatannya. Bu Marni terpleset jatuh di kamar mandi. Vera yang khawatir segera membawa sang ibu ke rumah sakit terdekat dan berdasarkan diagnosa dokter, Bu Marni menderita stroke ringan. Berbekal sedikit tabungannya, Vera membawa Bu Marni berobat kemana-mana. Mulai dari klinik sampai pengobatan alternatif mereka datangi. Namun hasilnya tetap nihil. Kondisi Bu Marni bukannya semakin membaik, malah menjadi makin memburuk. Kini Bu Marni jadi tak bisa menggerakkan sebagian anggota tubuhnya. Sampai akhirnya Vera hanya bisa pasrah. Vera hanya bisa merawat Bu Marni seadanya, semampunya dia karena dia sudah tak punya lagi biaya untuk membayar pengobatan Bu Marni. Vera yang sayang sekali pada Bu Marni tak mau semakin menambah beban pikiran ibunya itu. Vera mencoba bangkit dari keterpurukan. Kini Vera lah yang menggantikan sang ibu. Dia menjual pepes ayam keliling kampung. Vera tak mau menggantungkan hidup dari belas kasihan kerabatnya. Vera juga tidak mau terus-terusan dikasihani oleh mereka atas kegagalan pernikahannya dengan Agung. Vera telah ikhlas, mungkin Agung memang bukan jodohnya. Vera yakin suatu hari nanti Tuhan akan menghadirkan jodoh yang lebih baik untuknya. Tapi sayangnya seiring bertambahnya usia Vera, tak satu pun laki-laki hadir dalam hidupnya, apalagi mengajaknya menikah. Hingga di usianya yang memasuki 40 tahun, Vera telah pesimis untuk bisa mendapatkan jodoh. Apalagi di kampungnya perempuan di rentang usia segitu akan dilabeli sebagai perawan tua. Vera sangat sedih melihat kondisi ibunya yang tidak juga sembuh. Lebih sedih lagi karena Vera merasa belum bisa membahagiakan Bu Marni di usia tuanya. Tapi Bu Marni dengan suara terbata-bata selalu mencoba membesarkan hati Vera. Jangan berputus asa, nak. Rezeki, jodoh, dan maut itu kan rahasianya Tuhan. Kamu jangan berkecil hati. Terus berdoa, meminta sama Tuhan, ucap Bu Marni sambil menyeka air mata Vera yang mengalir
di pipinya. Vera tak bisa berkata apa-apa dan malah semakin dalam membenamkan kepalanya ke dalam pelukan sang ibu. Bu Marni yang bisa merasakan derita batin sang putri, tangan keriputnya mulai mengusap-ngusap rambut Vera dengan penuh kasih. Akhirnya ibu dan anak itu pun sama-sama menangis sambil saling berpelukan penuh haru. Kamar Bu Marni jadi saksi bisu kesedihan mereka berdua. Sementara itu Pardi, seorang preman yang suka memalak para pedagang di pasar dan mabuk-mabukan dengan rekan-rekannya di pos ronda. Siang itu melihat Vera yang sedang kesusahan memasang rantai sepedanya yang copot di pinggir jalan. Meski Vera merupakan seorang perawan tua, tapi pesona kecantikannya tak kalah dengan anak gadis. Pardi diam-diam memendam rasa suka pada Vera. Pardi juga tahu tentang masa lalu Vera yang 10 tahun lalu pernah gagal menikah. Makanya Pardi ingin merebut hati Vera dengan caranya sendiri. Pardi tak peduli meski usia Vera lebih tua 5 tahun darinya. Pardi lalu berjalan mendekati Vera yang masih kesulitan memasang rantai sepedanya yang copot. Dan kemudian dia berjongkok di depan Vera sambil menyapanya ramah. "Rantai sepedanya kenapa, Neng?" Pardi berbasa-basi memulai obrolan. Vera menundukkan kepalanya dan lalu balas tersenyum ke arah Pardi. Meski senyumnya itu sedikit dipaksakan, sejujurnya Vera takut sama Pardi. Vera tahu sepak terjang Pardi sebagai preman pasar di kampungnya. Ini bang, rantainya tiba-tiba copot," Vera menjawab sambil menunjuk ke arah rantai sepeda yang dipegangnya. Kayaknya kesempatan nih, bisa buat ngambil hati Neng Vera. Gak boleh disia-siain nih, gumam Pardi dalam hati. Seulas senyum penuh rencana terukir di bibirnya. Pardi kemudian menawarkan bantuan. "Sini Neng, biar saya bantu, biar cepat selesai. Kebetulan saya tahu sedikit tentang cara menservis sepeda." "Ada obeng?" ucap Pardi. "Gak ada bang." "Aduh, gimana ya?" Tanpa mencari-cari alat lain, Pardi langsung mengambil rantai sepeda yang copot tersebut dari tangannya. Awalnya Vera merasa tak enak dan sempat menolak takut merepotkan. Tapi Pardi bersikukuh tak merasa direpotkan oleh Vera. Akhirnya Vera hanya bisa pasrah dan kemudian mengucapkan terima kasih pada Pardi sebelum melanjutkan jualan keliling ke kampung tetangga. Dan sejak saat itu Pardi rutin mencegat Vera setiap kali berjualan dan melewati pos ronda. Pardi awalnya hanya modus mau beli pepes ayam jualan Vera, tapi lama-lama Pardi mulai berani mengajak Vera mengobrol. Bahkan Pardi mulai berani menawarkan diri untuk mengantar Vera pulang ke rumah. Pardi beralasan takut ada bapak-bapak gatel yang mengganggunya di jalan atau ibu-ibu posesif yang takut suaminya digoda oleh Vera. Vera tercenung, tak menyangka kenapa laki-laki preman ini begitu perhatian padanya, sampai tahu pula apa yang dia alami selama ini. Namun Bu Marni langsung menentang semua rencana pernikahan yang diutarakan oleh Vera dan Pardi. Bu Marni ingin Vera menikah dengan laki-laki yang punya pekerjaan tetap, bukan laki-laki pemabuk, tukang palak dan pengangguran seperti Pardi. Khawatir Vera jadi berubah pikiran karena terpengaruh oleh ucapan Bu Marni, Pardi pun tak tinggal diam. Pardi kembali menemui sang dukun untuk minta pelet pengasihan yang lebih dahsyat, agar Vera lebih tunduk dan patuh kepadanya dibanding kepada siapapun termasuk pada ibunya. Bisa ditebak Vera yang sempat oleng pendiriannya kini kembali berpendirian teguh, hanya ingin menikah dengan Pardi. Bila tidak dengan Pardi, Vera mengancam akan kabur dari rumah kawin lari dengan Pardi. Bu Marni tersentak tak menyangka sikap Vera bisa berubah sedrastis itu. Vera yang selama ini selalu patuh padanya, kini berubah 180 derajat menjadi berani membangkang. Tak ingin ditinggalkan oleh Vera, Bu Marni pun terpaksa menuruti kemauan putri kesayangannya itu. Singkat cerita, pernikahan Vera dan Pardi pun digelar, meski dengan sangat sederhana, tapi tak mengurangi kebahagiaan Vera yang terlihat begitu menggebu-gebu ingin menjadi istri Pardi. Sampai para tetangga yang julid menilai Vera perawan tua tak tahu diri. Punya suami preman pasar aja bangganya melebihi punya suami pejabat. Tapi Vera tak peduli dengan anggapan miring para tetangganya itu. Namun sayangnya manisnya kebahagiaan hanya Vera rasakan sebentar saja. Pardi yang sempat janji akan mencari pekerjaan setelah mereka menikah, kini malah mengingkari janjinya sendiri. Vera sedih karena Pardi sejak menikah tak pernah mau mencari kerja. Padahal Vera lelah, selain harus mengerjakan semua tugas rumah dan menjadi tulang punggung keluarga, juga harus mengurus Bu Marni ibunya yang sakit.
Setiap hari kerja Pardi hanya marah-marah, tidur, makan, ngopi, dan main HP lalu keluyuran tak jelas dengan teman-temannya di pos ronda. Hal yang selama ini Pardi lakukan ketika masih bujangan. Pardi juga tak pernah menghargai Bu Marni yang dianggapnya cuma menyusahkan dan hidup hanya menjadi beban anak dan menantunya saja. Bu Marni sering menangis disumpahi Pardi biar cepat mampus. Vera yang tak terima menegur Pardi. Bu Marni itu ibu mertuanya, jadi harus dihormati. Pardi bilang kesal dulu Bu Marni tak setuju dia menikah dengannya, hanya gara-gara usianya lebih muda dan hanya seorang pengangguran. Padahal dulu Vera terpaksa menikah dengan Pardi biar para tetangga berhenti menyebutnya perawan tua atau penggoda suami orang. Pagi itu, seperti biasa Vera berjualan pepes ayam berkeliling dengan sepedanya. Bu Ratna salah satu pelanggannya mengatakan jika rasa pepes ayamnya sangat mirip dengan resep Bu Marni yang lebih dulu jualan sebelum sakit-sakitan seperti sekarang. Bu Ratna merupakan istri dari seorang ustadz yang terenyuh dengan perjuangan Vera yang menjadi tulang punggung keluarga. Dengan senang hati dia membantu merekomendasikan pepes ayam jualan Vera kepada teman-temannya untuk acara arisan, pengajian, kumpul keluarga, dan lain sebagainya. Vera sangat berterima kasih kepada Bu Ratna. Sementara itu Elsa, seorang janda yang dulunya mantan pacar Pardi, juga sesama penjual pepes ayam dari kampung sebelah. Dia kesal melihat Bu Ratna dan para warga memuji jualan Vera. Elsa merasa tersaingi. Elsa mencoba menjatuhkan usaha Vera. Dia fitnah bahan baku ayam Vera merupakan ayam tiren, makanya harganya menjadi murah. Elsa juga mengatakan jika Vera berjualan menggunakan penglaris celana dalam. Hingga Elsa pun sengaja menebar paku di rute jualan yang biasa Vera lewati hingga ban sepeda Vera kempes. Tapi semua usahanya selalu gagal. Dan kali ini saat ban sepedanya kempes ada warga yang lewat menolongnya. Pardi awalnya ikut kesal karena usaha Vera selalu diusilin oleh Elsa. Pardi mengancam Elsa jangan lagi mengganggu Vera. Elsa mencoba mencari cara lain untuk menjatuhkan Vera. Apalagi dia tuduh Vera sudah merebut Pardi. Jadi dulu Pardi memutuskan Elsa karena selalu menolak untuk diajak menikah. Elsa memang cinta pada Pardi, tapi dia tak mau menikah karena Pardi masih menganggur. Elsa kemudian malah menikah dengan laki-laki tua tapi kaya pemilik beberapa kontrakan. Tapi itu pun tak lama karena suaminya tersebut kemudian meninggal mendadak. Elsa pun menjadi janda dan kembali hidup susah seperti sebelumnya karena tidak diberikan harta gono gini oleh anak mantan suaminya. Pardi yang ingin punya istri yang bisa menanggung semua biaya hidupnya itu pun mendekati Vera. Dia tahu Vera dicap perawan tua dan butuh status nikah agar tidak dicemooh oleh para tetangga julidnya yang takut Vera menggoda suaminya. Elsa yang menyesal dulu tak mau diajak menikah masih menaruh cinta pada Pardi dan ingin merebut kembali Pardi dari Vera. Sementara itu Kokom, keponakan Bu Ratna, merupakan seorang siswa kelas 11 yang sejak kecil punya kelebihan sebagai seorang indigo. Kokom merasa hanya bisa melihat dan merasakan kehadiran makhluk-makhluk tak kasat mata yang tak bisa dilihat oleh orang awam. Tapi Kokom juga bisa berkomunikasi dengan mereka. Kokom punya seorang penjaga dari leluhurnya yang bernama Nyai Ronggeng. Sosok Nyai Ronggeng adalah seorang perempuan cantik berambut panjang dan mengenakan pakaian ala penari. Dengan ciri khas setangkai bunga Kamboja terselip di atas telinganya. Nyai Ronggeng akan selalu hadir menemani dan membantu Kokom tiap kali mendapatkan gangguan gaib. Namun Kokom tak pernah memperlihatkan semua kelebihannya pada semua orang. Hari ini Kokom sedang liburan sekolah. Kokom datang ke rumah Bu Ratna mencicipi menu pepes ayam yang dibelikan oleh Bu Ratna. Katanya pepes ayam buatan Vera rasanya enak. Kokom ditemani Bu Ratna hendak belajar bikin pepes ayam ke rumah Vera. Kokom saat bertemu langsung dengan Vera tiba-tiba kaget. Kokom melihat Vera tubuhnya hitam penuh arang seperti habis terbakar. Berkali-kali Kokom mengucek matanya, tapi dia masih melihat hal yang sama. Hingga Bu Ratna menjadi keheranan dan menepuk bahunya. "Kamu teh kenapa, Kom? Kok sikap kamu aneh begitu?" tanya Bu Ratna yang keheranan. "Ah, enggak kok Bi, enggak apa-apa," sahut Kokom cepat. Kokom tak mau bibinya itu berpikir yang aneh-aneh tentangnya. Tak lama berselang, Kokom kali ini mendengar bisikan Nyai Ronggeng. "Kamu sebaiknya segera ingatkan Vera agar berhati-hati. Keselamatannya sedang terancam. Ada orang yang berniat jahat sama dia," tutur Nyai Ronggeng dengan suara lembut yang terdengar di telinga. "Baik Nyai, nanti akan saya sampaikan ke Vera," sahut Kokom yang bicara berkomunikasi dengan bahasa hati dengan Nyai Ronggeng.
Setelah mengenalkan Bu Ratna dan Kokom ke Bu Marni, Vera pun langsung mengajak kedua tamunya itu untuk ke dapur tempat dia biasa memasak. Pardi masih tertidur di kamarnya sebab semalam dia pulang menjelang pagi. Setelah bermain catur dan kartu dengan teman-temannya di pos ronda, Pardi memang bangunnya sering kali siang. Saat Vera sedang asik menunjukkan cara membuat pepes ayam dengan cara tradisional dengan menggunakan tungku kayu, tiba-tiba terdengar suara Pardi memanggilnya. Vera, Vera. Pardi teriak-teriak memanggil Vera minta dibuatkan kopi dengan nada pemerintah. Kopi mana kopi? Bu Marni yang sedang berada di ruang tamu menegur Pardi jangan teriak-teriak sebab malu sama tamu. Pardi minta Bu Marni jangan cerewet. Kesal tak menemukan Vera di ruang tamu, Pardi langsung menuju dapur dan masih dengan suara keras memanggil-manggil nama Vera. Vera, kopi Ver. Pardi pura-pura menyapa ramah saat melihat ada Bu Ratna. Ada Bu Ustadz. Tuh, main kesini. Ada perlu apa ya sama istri saya sampai pada ngumpul di sini segala? Tanya Pardi sedikit keheranan. Kemudian Pardi sempat melirik ke arah Vera dengan menunjukkan mimik wajah kesal. Vera hanya tertunduk. Vera terlihat agak ketakutan. Raut wajahnya gelisah. Dia takut kembali dimarahi Pardi karena selama ini Pardi termasuk suami yang otoriter. Bila minta dibuatkan makanan atau minuman harus dilaksanakan saat itu juga. Bila tidak, Pardi akan melempar barang-barang sambil terus memaki. Iya Kang Pardi, kenalin ini Kokom, keponakan saya dari kota. Kebetulan dia teh lagi liburan sekolah, katanya mau belajar bikin pepes ayam yang enak sama Cep Vera. Jawab Bu Ratna sambil memberi isyarat. Gitu. Pardi mengangguk-angguk. Pardi tahu Bu Ratna salah satu orang terpandang di kampung itu, punya usaha kuliner sendiri yang buka cabang di 3 tempat. Pasti uangnya banyak, pikir Pardi saat tahu maksud dan tujuan kedatangan Bu Ratna dan Kokom. Tanpa malu, Pardi minta Bu Ratna bayar jasa Vera untuk mengajarkan Kokom cara membuat pepes ayam pakai kayu bakar. Soalnya resep pepes ayam Vera didapat dari Bu Marni yang telah lebih dulu dikenal sebagai pembuat pepes ayam terlezat di kampungnya. Bu Ratna yang paham hanya tersenyum dan membuka tasnya, dan kemudian mengambil 2 lembar uang 100 ribuan dari dalam dompetnya dan menyerahkan uang tersebut kepada Vera. Bu Marni yang masih berada di kamarnya terbangun karena mendengar suara gaduh. Bu Marni turun dari kasur sambil berusaha merangkak. Dia terus memanggil-manggil nama Vera, tapi tak ada jawaban sama sekali. Pardi yang mendengar suara itu segera kabur sambil membawa jelengan milik Vera. Tanpa sengaja tangan Bu Marni menyenggol gelas yang berada di meja di samping ranjangnya. Gelas kaca itu pun pecah ke lantai. Lantai pun kini dipenuhi dengan pecahan gelas dan air yang tertumpah. Bu Marni yang kaget langsung terdiam. Pertanda buruk apa ini? Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa pada Vera, ucap Bu Marni lirih dengan nada sedih dan dada yang sesak. Belakangan ini memang Bu Marni sering bermimpi buruk tentang Vera. Bu Marni hampir setiap hari bermimpi melihat Vera yang terkurung di antara lingkaran api yang membara. Vera menangis sambil berteriak minta tolong kepadanya, tapi Bu Marni tak pernah bisa menolong dan meraih tangan Vera yang susah payah terulur untuk meraih tangannya. Dan setiap kali terbangun, Bu Marni pasti menangis. Meski itu semua hanya mimpi, tapi terasa begitu nyata bagi Bu Marni. Air mata Bu Marni kembali mengalir deras di pipinya. Ibu kenapa nangis? Sebuah suara yang sangat dikenalnya tiba-tiba mengagetkan Bu Marni. Tepat di depan pintu kamar, tampak Vera berdiri sambil membawa nampan berisi sarapan berupa bubur ayam dan obat yang harus diminum secara rutin. Tapi kali ini wajah Vera tampak sedikit pucat. Vera, kamu kemana aja nak? Ibu dari tadi manggil-manggil kamu. Bu Marni segera menyeka air matanya yang terlanjur mengalir di pipi. Bu Marni tak mau membuat sang anak jadi mengkhawatirkan dirinya. Maafin Vera ya Bu, tadi Vera keluar sebentar untuk beli bubur ayam. Ibu makan yang banyak ya, obatnya jangan lupa diminum biar cepat sembuh. Vera tersenyum sambil menyimpan nampan tersebut ke atas meja. Lalu dengan cekatan Vera menyapu dan mengepel lantai yang tadi terkena pecahan gelas. Bu Marni tersenyum melihat sang putri yang begitu berbakti kepadanya. Kamu gak makan Ver? Tanya Bu Marni yang mulai menikmati bubur ayam yang masih hangat tersebut. Saya sudah sarapan singkong goreng dan teh tadi Bu, sahut Vera yang masih sibuk memasukkan pecahan gelas ke dalam sebuah plastik. Ketika sedang menikmati bubur ayam, tiba-tiba Bu Marni seperti mencium bau gosong dari sebuah benda yang terbakar.
Untuk memastikannya, Bu Marni mengendus-endus dan bau gosong tersebut semakin menyengat. Bu Marni jadi yakin bila sumber bau gosong tersebut berada tak jauh darinya, karena baunya begitu santer menyengat hidungnya. "Kamu mencium bau gosong gak, Ver?" Bu Marni melirik ke arah Vera. Tapi anehnya, Vera sudah tidak ada di sana. Namun saat Bu Marni melirik ke arah lantai, kini lantai kamarnya telah bersih tanpa ada pecahan gelas. Bu Marni mengernyitkan dahinya kebingungan. "Kayaknya tadi Vera ada di sini, kenapa sekarang udah gak ada ya?" pikirnya. Tapi Bu Marni segera menepis jauh-jauh prasangka buruk yang tiba-tiba terlintas dalam pikirannya. Bu Marni melanjutkan sarapan dan bertekad ingin segera sembuh biar tak jadi beban Vera terus-menerus. Bu Marni tidak tahu jika di balik pintu kamarnya ada sosok wanita dengan wajah melepuh dan tubuh gosong berwarna hitam seperti arang. Sosok tersebut berdiri sambil menatap penuh kepedihan ke arahnya. Ya, itu adalah sosok arwah Vera yang belum lama meninggal. Tapi kematian yang tak wajar membuat sosok Vera tak bisa pergi dengan tenang dan malah terus gentayangan. Malam itu Bu RT sedang sendirian di rumah karena Pak RT sedang ada rapat di kecamatan. Bu RT yang sedang menonton TV di ruang tamu tiba-tiba mencium bau hangus seperti benda terbakar. Bu RT segera berlari menuju dapur. Dia khawatir lupa mematikan kompor gas ketika habis masak tadi. Tapi kompor gasnya telah dia matikan. Karena bau gosong itu masih terus tercium membuat Bu RT khawatir dan mengira jangan-jangan berasal dari barang elektroniknya yang terbakar. Kemudian dia pun memeriksa satu persatu, mulai dari TV, kulkas, rice cooker, mesin cuci, kipas angin, dispenser, charger handphone, charger laptop, dan lain sebagainya. Kembali Bu RT dibuat bingung sebab tak ada alat-alat elektronik di rumahnya yang terbakar. Aneh, di rumah bau gosong gini tapi gak ada yang kebakar. Dari mana ya? Bu RT kebingungan sambil jalan mondar-mandir memikirkan penyebab bau gosong itu. Tiba-tiba bulu kuduk Bu RT merinding ketika semilir angin mendadak berhembus dari arah belakang tubuhnya. Disusul terdengarnya suara pintu depan yang terbuka. Awalnya Bu RT mengira itu suaminya yang baru pulang rapat. Kemudian Bu RT bergegas berjalan menuju ke pintu depan. Namun semua yang dibayangkannya meleset. Di depan pintu kini berdiri sesosok wanita yang sekujur tubuhnya hangus menghitam seperti habis terbakar. Mendadak tubuh Bu RT mulai gemetar menahan rasa takut, karena setelah dia perhatikan wajah sosok itu mirip sekali dengan Vera. "Siapa kamu? Ngapain kamu ganggu saya? Pergi." Bu RT berusaha maksimal mungkin menahan rasa takut yang semakin menjajahnya. Sosok gosong berwajah mirip Vera itu pun tiba-tiba menangis sesenggukan. "Tolong saya, Bu." Suaranya terdengar lirih mirip bisikan namun cukup menyayat hati, membuat siapapun yang mendengarnya jadi semakin merinding. Bu RT perlahan mundur. Dia sudah tak bisa lagi menyembunyikan rasa takutnya. "Pergi kamu, jangan ganggu. Tempatmu bukan di sini." Suara Bu RT terdengar gemetar, sedangkan kedua tangannya memberi isyarat agar sosok itu jangan mendekatinya. "Tolong saya, Bu, tolong." Sosok itu tak mengajukan permintaan Bu RT. Malah dia mulai melayang mendekati Bu RT sambil terus terisak meminta pertolongan. Bu RT semakin ketakutan dan akhirnya jatuh pingsan. Sementara itu di tempat lain Elsa senang sekali mendapat kabar jika Vera telah mati di tangan Pardi. Ini dia tak punya saingan dan hanya tinggal menunggu waktu untuk menjadi istri Pardi. Sementara waktu, Elsa minta Pardi tinggal di rumahnya saja. Tapi Pardi harus melakukan semua pekerjaan rumah. Pardi yang masih dalam pengaruh pelet darah haid tentu saja menyanggupi permintaan Elsa. Malam itu Elsa pulang dari berjualan dan melewati sebuah tempat yang gelap berupa kebun warga yang ditanami pisang. Tiba-tiba sosok Vera muncul menyeringai dengan wajah rusak dan tubuh hitam gosong tertutup abu pembakaran. Dia menghadang langkahnya. Elsa ketakutan dan langsung mengayuh sepeda sekencang-kencangnya sambil teriak histeris. Karena Elsa lari tak melihat ke arah jalan, sepedanya pun menabrak pohon. Elsa jatuh tertimpa sepedanya sendiri. Esoknya Elsa ditemukan warga yang hendak berangkat ke sawah. Malam itu Bu Ratna melihat Vera berjualan malam-malam. Dia ingin sekali membeli pepes ayam meski sempat dilarang oleh suaminya. Sebabnya karena Bu Ratna belum lama ini terkena keracunan pepes
ayam buatan Vera. Tapi Bu Ratna bilang sudah mencoba pepes ayam jualan Elsa, tapi tidak seenak buatan Vera. Mereka heran kenapa Vera diam saja ketika dipanggil. Tak lama, Bu Ratna dan suaminya lari ketakutan menabrak Pak RT yang berjalan dari arah berlawanan ketika mereka melihat wajah sosok Vera yang sangat menyeramkan. Kokom yang sedang asik main ponsel di kamarnya tiba-tiba hidungnya mencium bau hangus terbakar, dan hal itu membuat Kokom tidak nyaman. Jantung Kokom seakan kaget hingga ponselnya hampir terlempar saking kagetnya. Dan ketika tahu-tahu ada sosok perempuan dengan wajah dan badan hangus seperti habis terbakar. "Mbak Vera, kamu Mbak Vera si penjual pepes ayam itu kan?" ucap Kokom dengan suara terbata. Sebenarnya Kokom yang telah terbiasa melihat penampakan lebih merasa kaget daripada takut dengan kehadiran sosok Vera yang tiba-tiba muncul di atas kasurnya. Sosok perempuan yang menyeramkan itu hanya menganggukkan kepala dengan pelan dan kemudian berkata dengan lirih, "Tolong saya, tolong kuburkan saya dengan layak." Kokom sempat bergidik ngeri ketika melihat sosok perempuan itu mulai menangis dengan bola mata yang hampir copot. Setelah beberapa saat mencoba menenangkan dirinya sendiri, Kokom pun menjawab, "Baik Ce, saya akan menolong Ece. Tapi apa yang terjadi sama Ece sampai Ece jadi kayak gini?" Tak ada jawaban. Kokom malah mendengar suara tangis yang semakin nyaring memekakan telinga. Tok 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 tok. Tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu. Kokom sempat menoleh ke arah pintu kamarnya, disusul dengan kemunculan Bu Ratna. "Kom, kenapa kamu jam segini belum tidur?" tanya Bu Ratna. Kokom tak langsung menjawab, melainkan mengedarkan pandangan ke arah kasurnya, mencari-cari sosok Vera. Tapi sosok Vera tahu-tahu sudah menghilang begitu saja. Bu Ratna yang melihat keanehan sikap Kokom langsung menegurnya. "Kom, Bibi tanya dari tadi, kenapa malah bengong bukannya jawab?" ucap Bu Ratna sedikit kesal. "Maaf Bi, soalnya tadi Kokom malah menggantung ucapannya. Bu Ratna yang tak sabaran segera memotong ucapan Kokom. "Tadi kenapa Kom?" selidik Bu Ratna. Tadi tiba-tiba saja Kokom jadi enggan untuk menceritakan soal sosok Vera yang belum lama mendatanginya. Mata Bu Ratna membulat menunggu kelanjutan ucapan Kokom. "Tadi saya ditelepon Mama nanyain kapan saya pulang Bi." Kokom pun terpaksa berbohong. Kokom takut Bu Ratna takkan mempercayai ucapannya. "Kah, kamu kirain tadi ada apa?" sungut Bu Ratna. Kokom hanya memaksakan sebuah senyuman. Setelah Bu Ratna keluar dari kamarnya, Kokom memutuskan untuk tidur. Seperti biasa, Kokom pun mematikan lampu kamar. Namun perasaannya kembali menjadi tidak enak ketika bau gosong tersebut kembali hadir. Kokom yang merasa terganggu minta sosok yang menyerupai Vera itu pergi dan jangan mengganggunya karena dia hendak tidur. Semalaman Kokom tidak bisa tidur dengan pulas karena pikirannya sedang berkecamuk memikirkan siapa sebenarnya sosok perempuan yang menyerupai Vera semalam. Apakah sosok itu beneran Vera atau hanya makhluk halus lain yang mencoba menggelabuinya dengan menyerupai wajah Vera? Esok harinya Kokom ingin memastikan kebenarannya agar dia tak terus pusing memikirkan jawaban atas semua pertanyaannya. Kokom kembali mengajak Bu Ratna ke rumah Vera untuk melanjutkan belajar membuat pepes ayam. Bu Ratna pun tidak menolaknya. Rupanya banyak juga warga yang melihat Vera jualan malam-malam. Pardi kaget mendengar berita itu, tapi dia mencoba menyembunyikan rasa takutnya. Dia tak sabar ingin segera menikah dengan Elsa dan ingin segera mengusir Bu Marni agar bisa segera menguasai rumahnya. Elsa meminta Pardi untuk menitipkan Bu Marni ke panti jompo. Dia tak mau nanti ketika sudah menikah dengan Pardi, hidupnya jadi makin ribet mengurus Bu Marni yang sakit-sakitan dan lumpuh. Pardi dan Elsa malam itu hendak membuang Bu Marni ke jalan raya yang cukup jauh dari tempat tinggal mereka. Tapi ketika mereka baru saja meninggalkan Bu Marni di jalan sepi, sosok Vera tiba-tiba menghadang mereka. Pardi dan Elsa ketakutan dan balik badan. Bu Marni yang tak bisa melihat sosok Vera hanya keheranan, apalagi melihat Pardi dan Elsa yang lari ketakutan. Pardi dan Elsa semakin kesal melihat Bu Marni malah dibawa pulang kembali oleh Kokom dan Bu Ratna yang kebetulan lewat di jalan itu. Elsa memberi ide agar Pardi menghabisi Bu Marni di rumahnya. Jadi nanti dibuat seolah-olah Bu Marni bunuh diri gara-gara stres. Pardi pun menyetujuinya.
Keesokan harinya, Elsa yang mengetahui jika Bu Ratna sangat suka dengan pepes ayam, menjual dagangannya kepada Bu Ratna. Namun Bu Ratna menolak untuk membelinya dan mengatakan dia hanya akan menunggu Vera. Elsa pun keceplosan mengatakan jika Vera telah mati. Bu Ratna kaget, menanyakan apa maksud ucapan Elsa. Elsa yang takut Bu Ratna curiga buru-buru meralat ucapannya. Maksudnya usaha pepes ayam Vera yang sudah mati alias bangkrut gara-gara kasus keracunan. Elsa kini menyesal, harusnya pelet darah haid dia tujukan pada suami Bu Ratna yang banyak duitnya, biar dia tidak perlu capek-capek jualan pepes ayam keliling, bukannya ke Pardi yang cuma pengangguran. Namun semuanya telah terlambat. Kokom dan Bu Ratna kaget melihat Elsa sedang berduaan dengan Pardi di rumah Vera. Saat mereka menanyakan Vera, Pardi bilang Vera masih belum pulang dari kampung. Lalu Pardi begitu saja pergi dengan Elsa. Bu Ratna dan Ayu bingung mengapa Elsa ada di rumah Vera ketika Vera tidak ada. Tiba-tiba Kokom dan Bu Ratna mendengar suara rintihan minta tolong Vera dari dalam rumah. Kokom mendapat bisikan dari Nyai Ronggeng agar masuk ke rumah Vera. Tapi sayang mereka tidak menemukan Vera, malah mendengar suara tangisan Bu Marni di kamarnya. Bu Marni rupanya menangis kelaparan. Dari kemarin katanya Vera tidak kunjung pulang. Pardi juga tidak memberinya makan. Bu Ratna minta Kokom untuk menunggu Bu Marni, sedangkan Bu Ratna hendak ke dapur untuk memasak sesuatu untuk Bu Marni yang kondisinya sangat lemah. Ketika masuk ke dapur, Bu Ratna mencium bau busuk yang sangat santer dari arah tungku pembakaran. Bu Ratna teriak histeris dan langsung pingsan ketika melihat ada kaki manusia tersembul dari arah tungku. Tapi wajah dan bagian atas tubuhnya tertutup oleh abu pembakaran tungku. Kokom yang khawatir dengan suara jeritan Bu Ratna langsung menyusul ke pawon dan ikut kaget, dan segera menelepon polisi agar segera datang ke TKP. Saat polisi datang ke TKP, Bu Ratna siuman dan tanpa sengaja menginjak anting milik Vera yang terlepas. Dia serahkan anting itu ke polisi. Polisi pun mencurigai Pardi. Pardi ngeles selama ini yang benci sama Vera itu Elsa, bukan dia. Elsa menganggap Vera adalah saingannya. Bahkan Elsa juga yang menghasut warga agar jangan membeli dagangan jualan Vera. Pardi juga meminta polisi untuk menggeledah tas Elsa. Di sana masih ada botol kecil berisi racun yang tempo hari dipakai untuk meracuni bumbu kuning pepes ayam Vera. Elsa yang tidak terima tuduhan itu malah kemudian berbalik menyerang Pardi. Jadi Pardi rupanya diam-diam memasukkan botol kecil itu ke dalam tas Elsa setelah dia pakai meracuni bumbu kuning pepes ayam Vera. Nyai Ronggeng merasuk ke tubuh Kokom dan menunjuk-nunjuk ke arah tungku yang terbuat dari besi. Ada bercak darah mengering di sana. Lalu Nyai Ronggeng segera keluar lagi dari dalam tubuh Kokom. Bu Ratna bilang pasti itu bercak darah Vera ketika kepalanya terantuk tungku. Kokom mengangguk dan yakin pasti Vera didorong ke arah tungku tersebut hingga terjatuh. Setelah polisi melakukan penyelidikan, ternyata semua bukti mengarah kepada Pardi. Sidik jari Pardi banyak ditemukan di tubuh jasad Vera, di anting dan kepalanya. Bercak darah Vera yang telah mengering juga ditemukan di pinggiran tungku. Pardi pun hendak ditangkap, tapi Pardi malah sudah lari setelah mengambil sertifikat rumah Bu Marni. Di tengah perjalanan motornya mogok karena habis bensin. Pardi lari ketakutan ketika sosok Vera muncul mengejarnya. Dia tidak melihat jalan dan Pardi terjatuh, kemudian kepalanya terantuk tiang listrik di depannya. Polisi pun kemudian berhasil menangkapnya. Elsa tetap dipenjara karena dianggap ikut menyembunyikan tindak kejahatan.